kita bertemu kembali untuk belajar Dhamma. Ya, sekali lagi seringkali saya menyampaikan kepada Anda pentingnya belajar Dhamma. Penting bukan dalam artian bahwa Dhamma adalah sesuatu yang seperti yang dipahami oleh mungkin agama-agama yang lain, bahwa kehidupan Anda bisa saja Anda serahkan kepada satu makhluk tertentu di atas sana, yang kemudian makhluk tersebut akan menolong atau akan membentuk kehidupan Anda sesuai dengan permohonan-permohonan Anda, sesuai dengan permintaan-permintaan Anda. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang seperti itu, yang menyerahkan kehidupan kita ini kepada satu makhluk di atas sana. Buddhism mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada diri kita sendiri. Ya, kita tidak diajarkan untuk memohon-mohon kepada siapapun juga, karena memang pada hakikatnya tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan kita, karena hidup ini sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Kalau Anda tidak mengerti bahwa sifat dari api adalah membakar, dan kemudian Anda berdoa sehari 5 kali memohon supaya tangan Anda pada waktu diletakkan di atas api, tangan Anda tidak melepuh, maka tetap saja tangan Anda akan terbakar. Oleh karena itu, Buddhism adalah satu ajaran, satu agama yang mengajarkan kepada kita untuk bisa memahami kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang hukum sebab dan akibat. Kalau Anda ingin bahagia, maka Anda harus memunculkan sebab-sebab kebahagiaan. Kalau Anda memunculkan sebaliknya sebab-sebab yang bisa memunculkan penderitaan, maka cepat atau lambat kalau sebab tersebut berbuah, maka penderitaanlah yang muncul. Ya. Oleh karena itulah, tadi di atas juga ada salah satu umat yang datang kepada saya menyampaikan, cobalah lihat di dalam kitab suci kita. Anda semua ini juga saya sampaikan kepada Anda semua, cobalah lihat di dalam kitab suci kita bagaimana yang bisa kita tarik teladan dari Buddha pada waktu itu. Kalau kita membaca kitab suci kita, yang ada kan selalu saja Buddha berceramah, murid mendengarkan, dan setelah berceramah akhirnya muridnya pulang bermeditasi. Tidak ada hal yang lain. Coba dibaca keseluruhan Tripitaka, itu selalu modelnya seperti ini. Ada seseorang guru yang berceramah, murid mendengarkan seperti ini, dan setelah itu mempraktekkannya. Ya, dan mempraktekkannya adalah bukan dengan cara berdoa, karena ayu, wana, suka, bala, saga, panjang umur, kerupawanan, kebahagiaan, kesehatan, dan kelahiran di surga tidak bisa didapat dengan cara berdoa. Karena kalau itu semua bisa didapat dengan cara berdoa, lalu siapa dari kita yang tidak bisa mendapatkannya? Semua orang akan bisa mendapatkannya, karena berdoa apa sulitnya berdoa. Tetapi dari kenyataan bahwa sampai hari ini manusia masih saja menderita, ya. Manusia masih saja ada makhluk-makhluk tertentu yang akhirnya terlahir di alam neraka, ya. Maka semua fakta-fakta ini membuktikan bahwa berdoa bukanlah cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan ini. Cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan adalah meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan kita untuk memahami kehidupan ini dengan baik. Dan salah satu hukum yang harus kita pelajari, harus kita pahami dengan baik adalah hukum kamma. Kita mengenal kamma baik dan kamma buruk. Hukum sebab akibat mengajarkan kepada kita kalau kamma baik tersebut berbuah, maka buahnya adalah kebahagiaan. Kalau kamma buruk itu berbuah, buahnya adalah penderitaan. Kita sudah mengerti hal seperti ini mungkin sejak Anda masih kecil. Kita semua juga sering kali mendengar hal-hal seperti ini. Tetapi pertanyaannya adalah sejauh mana Anda benar-benar menghidupi pengetahuan Anda, atau hidup sesuai dengan apa yang Anda ketahui, menjalankan apa yang Anda ketahui, ya. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang kamma baik dan kamma buruk, tujuan dari berlatih
Buddhism adalah bukan hanya melakukan semata-mata berhenti dalam hal melakukan karma baik dan menghindari karma buruk saja, bukan. Masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu apa? Melampaui hukum karma itu sendiri. Artinya apa? Melampaui hukum karma berarti setiap perbuatan kita sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai karma. Dengan kata lain artinya adalah setiap perbuatan kita ya tidak akan pernah bisa menghasilkan efek apapun. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat. Ini adalah perbuatan yang terjadi pada batin seorang Buddha. Kenapa? Arahat, Buddha, Paceka Buddha, seseorang yang sudah tercerahkan secara sempurna, mereka sudah menghancurkan akar dari samsara atau akar dari kama, yaitu ketidaktahuan atau awija dan tanha atau nafsu-nafsu keinginan. Pada saat dua energi batin yang disebut ketidaktahuan dan nafsu-nafsu keinginan ini hancur dari arus kesadaran kita, maka pada saat itulah kita sudah melampaui kama. Apapun yang Anda lakukan tidak akan membawa dampak atau membawa akibat. Oleh karena itu, nasihat saya, sebelum Anda menjadi arahat, jangan melakukan kejahatan. Lakukanlah setelah Anda menjadi arahat nanti, karena nggak ada efeknya sudah. Ya, yang sekarang ditahan dulu. Ya, jangan melanggar sila dulu, nanti aja ya. Jadi arahat dulu baru melanggar sila. Tentu saja kalau seseorang sudah menjadi arahat, dia tidak akan berpikir atau pikiran untuk melanggar sila saja bahkan tidak muncul. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Buddhism sangat luas sekali sehingga bahkan seperti yang Anda sudah ketahui, Anda mengikuti saya sudah 5 tahun dan ternyata pelajarannya belum habis-habis juga kan? Sangat luas sekali karena Tipitaka, kitab suci kita itu volumenya kalau dihitung huruf per huruf dan lain sebagainya katanya itu 11 kalinya Bible. Jadi Anda bisa bayangkan, dan itu baru kitab induknya saja. Belum kitab sekundernya, kitab yang ketiganya gitu, level ketiga. Ada banyak sekali. Nah, pelajaran kita minggu lalu sudah sampai ke mengklasifikasikan karma berdasarkan urutan kematangan. Ada berapa yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah kama berat. Masih ingat nggak? Jadi kalau kama tersebut dilakukan oleh seseorang karena dia sedemikian beratnya, maka pasti berbuah setelah di kehidupan kali ini ya. Kemudian yang kedua adalah kama menjelang kematian, yaitu kama yang dilakukan oleh seseorang pada saat atau sesaat sebelum orang tersebut meninggal dunia, atau kama yang sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya tetapi tiba-tiba diingat kembali, muncul kembali sesaat sebelum dia meninggal dunia. Ini yang disebut kama menjelang kematian. Ya, saya sudah mendemonstrasikan kepada Anda di kelas yang lalu bagaimana kondisi seseorang yang mendekati kematian. Mereka yang batinnya tidak terlatih, maka akan sulit sekali untuk mengendalikan batin, hati atau pikirannya. Karena pikirannya yang sudah terbiasa melekat kepada objek panca indera akan kembali menghantui dia. Ya. Nah, yang ketiga adalah yang akan kita pelajari mulai hari ini adalah kama kebiasaan. Ya, jadi ini hanya satu istilah teknis saja yang disebut kama kebiasaan, atau bahasa palinya itu acina kama ya. Kama yang bisa kama baik ataupun juga kama tidak baik yang sering kita kerjakan dan secara terus menerus sehingga menjadi satu kebiasaan. Seperti kalau Anda mempunyai kebiasaan meditasi setelah bangun tidur meskipun hanya 15 menit tetapi Anda lakukan setiap hari, maka itu adalah kama kebiasaan Anda. Ya, atau Anda membaca parita atau apapun yang Anda lakukan itu adalah kama kebiasaan Anda. Atau datang ke DBS setiap hari Minggu meskipun hanya 1 minggu sekali, ini juga merupakan kama kebiasaan setiap hari Minggu. Ya, saya mengajarkan Dhamma, ini juga kama kebiasaan yang saya lakukan setiap akhir pekan. Ya, jadi poin dari kama kebiasaan yang bisa kita tarik adalah bahwa mari kita semua membangun satu kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik ya. Jangan
membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, bereaksi dengan tidak baik, berkata-kata dengan niat hati yang tidak baik, melakukan perbuatan tubuh yang tidak baik, berpikir yang tidak baik. Karena apa? Di dalam Sutta Buddha mengatakan yang sudah sering saya sampaikan kepada Anda, kalau ada pohon yang melengkung ke arah timur, condong ke arah timur, sudah ya mengarah ke arah timur, pada saat pohon ini ditebang dia akan jatuh ke timur. Kalau kebiasaan-kebiasaan Anda selama hidup ini adalah berkata-kata yang lemah lembut, santun, penuh cinta kasih, kewelas asihan, kebijaksanaan, kemudian juga terbiasa berpikir yang baik, melakukan perbuatan yang baik, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, sering berdana dan lain sebagainya, maka setelah ditebang pohon Anda akan jatuh ke mana? Ke alam yang baik, karena hukum karma itu adil. Maha adil hukum karma. Hukum karma akan menuntun Anda di satu tempat di mana hobi-hobi Anda bisa tersalurkan. Kalau Anda terbiasa bermeditasi, Anda akan berada di satu tempat di mana tiba-tiba Anda bisa menemukan komunitas yang sama-sama suka bermeditasi. Ya. Anda akan dibawa ke satu alam di mana alam tersebut memungkinkan Anda untuk berlatih meditasi. Inilah ciri dari hukum karma. Nah, jadi karma kebiasaan masuk dalam urutan ketiga dalam hal urutan kematangan setelah karma berat dan karma menjelang kematian. Ya. Nah, di dalam kitab kita itu dijelaskan sesungguhnya karma kebiasaan ini itu bobotnya lebih berat daripada karma menjelang kematian. Ya, tetapi kenapa kemarin saya cantumkan urutannya karma menjelang kematian terlebih dahulu, baru setelah ini karma kebiasaan? Kok tidak dibalik? Yang bisa memunculkan hasil adalah karma kebiasaan dulu, baru kalau tidak ada karma kebiasaan, baru karma menjelang kematian. Kan urutannya seperti itu ya. Alasannya adalah begini di dalam kitab penjelasan ya. Jadi diberi contoh seperti ini. Ada kumpulan ternak lembu katakanlah ya, setiap pagi hari dia dilepas ke ladang untuk mencari makanan sendiri, kemudian sore hari menjelang matahari terbenam mereka semua digiring oleh penggembalanya untuk masuk ke dalam kandangnya ya. Nah, pada saat mereka berebutan masuk ke dalam kandang, satu lembu atau lembu yang paling lemah, yang paling tua ya, karena dia tidak punya tenaga, akhirnya dia terlambat, terdesak oleh teman-temannya sehingga akhirnya temannya masuk ke dalam kandang terlebih dulu, dan yang terakhir yang masuk ke dalam kandang adalah lembu tua yang lemah tadi. Jadi diceritakan bahwa karena dia masuk ke kandang terakhir, maka dia mendapatkan tempat persis di dekat pintu gerbang kandang tersebut. Sampai keesokan harinya pada saat gerbangnya dibuka, maka yang keluar terlebih dahulu lembu yang mana? Lembu yang tua tadi, yang lemah tadi. Karena apa? Posisinya dekat dengan pintu kandang. Ya. Nah, perumpamaan yang sangat bagus yang menggambarkan, mengajarkan kepada kita bahwa karma, meskipun karma menjelang kematian itu adalah karma yang lemah. Kenapa disebut lemah? Karena mungkin dilakukan hanya sekali, tidak menjadi kebiasaan, ya. Tetapi karena dia munculnya dekat dengan pintu kandang, jadi begitu seseorang mau meninggal dunia, karma ini bisa tiba-tiba muncul terlebih dahulu. Ya, kira-kira logikanya seperti itu. Nah, kemudian berarti kalau seseorang tidak melakukan karma berat apapun di sepanjang hidupnya, kemudian dia juga tidak ada karma menjelang kematian yang siap untuk berbuah, berarti yang akan berbuah adalah kemungkinan yang ketiga, karma kebiasaan ini ya. Di dalam kitab kita itu ada banyak contoh, itu diberi contoh, salah satunya adalah yang saya sebut penjagal yang lahir sebagai hantu kerangka ya. Jadi ini cerita di dalam kitab kita. Pada suatu hari yang Arya Mahamoggallana itu sedang berjalan-jalan dengan Bante, kalau saya tidak salah Bante Lakana itu. Dia berjalan-jalan di gunung apa? Anda pernah ke Gijak Kuta di India enggak? Kalau yang pernah ke India ya pasti tidak melewatkan untuk naik ke Gunung Gijak Kuta ini.
Ya, karena di Gunung Kijakuta itu Anda akan bisa menemukan banyak tempat pertapaan dari yang Arya Ananda dan yang lain-lainnya masih ada kan ya di sana ya. Nah, pada suatu sore yang Arya Mahamogalana berjalan dengan Bante Lakana menuruni Gunung Kijakuta tersebut dari puncaknya turun ke bawah. Di tengah perjalanan Bante Lakana berpikir, ini kenapa nih yang Arya Mahamogalana dari tadi senyum terus, tersenyum sendiri gitu. Waktu ditanya Bante dari tadi tersenyum sendiri, memangnya ada apa ya Bante gitu. Bante Mogalana tidak menjawab apa-apa, nanti aja kamu tanyakan di depan Buddha gitu. Ya. Dan setelah sampai ke bawah bertemu dengan Buddha, Bante Lakana menanyakannya lagi. Saat ini sudah ada Buddha di depan kita dan sesuai dengan nasihat dari Bante Mogalana tadi, saya diperbolehkan menanyakannya lagi di depan Buddha gitu. Nah, akhirnya dia bertanya lagi gitu. Kenapa Bante tadi waktu berjalan turun bukit, Bante tersenyum-senyum sendiri? Kemudian Bante Mogalana bertanya, iya waktu berjalan tadi saya melihat ada makhluk yang hanya mempunyai tulang belulang saja. Dia terbang gitu sambil berteriak, menangis, menjerit-jerit karena dikejar oleh burung pemakan bangkai, gagak dan lain sebagainya gitu. Dicapik-capik begitu. Dia tidak mempunyai daging sama sekali. Jadi ini cerita karena dari kitab dan berkaitan dengan Buddha dan yang Arya Mahamogalana. Ini adalah cerita yang sesungguhnya terjadi. Ya. Nah, saya tersenyum, Bante Mogalana berkata, bukan karena apa, tapi karena betapa luasnya kehidupan ini, jenis-jenis kehidupan, bahkan makhluk seperti ini pun bisa eksis di dalam kehidupan. Artinya makhluk yang hanya mempunyai tulang belulang saja, tidak mempunyai daging gitu. Ya. Nah, kemudian Buddha menegaskan, iya memang ada makhluk seperti itu dan saya pun juga berkali-kali sudah melihatnya gitu. Tapi selama ini saya tidak mengatakan kepada siapapun karena kalau orang itu tidak melihat sendiri belum tentu orang yang mendengar ini akan percaya. Kalau nanti saya bercerita dan orang yang mendengar itu tidak percaya, kata Buddha, maka hal tersebut akan berakibat hal yang tidak baik buat orang tersebut, dalam artian dia akan kehilangan sadda terhadap Buddha dan ini merugikan orang tersebut kan. Kalau kita ini kehilangan sadda kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, yang rugi kita. Kenapa? Kalau kita sudah kehilangan sadda, maka kita tidak ingin lagi belajar dengan tekun dan berlatih dengan tekun. Kita tidak ingin berdana, kita tidak ingin menjaga sila kita tidak ingin meditasi. Siapa yang rugi? Kita sendiri, bukan bantenya, bukan Buddha dan bukan juga wihara, kita yang rugi. Dan oleh karena itulah, dengan alasan itulah Buddha kemudian mengatakan, saya tidak pernah menceritakan, tetapi karena sore hari ini ada yang sudah menyaksikan dan ada yang menanyakan, maka saya katakan memang makhluk seperti itu ada. Nah, kemudian Buddha menjelaskan kenapa ada makhluk yang hanya terdiri mempunyai kerangka, tidak mempunyai daging. Dikatakan bahwa makhluk ini dulunya dia lahir sebagai laki-laki, sebagai manusia, dan profesinya adalah penjagal, ya, penjagal binatang ternak gitu. Ya, setiap hari dia menjagal binatang, sehingga sebagai akibat dari karmanya itu dikatakan dia masuk ke dalam neraka setelah kehidupannya sebagai manusia gitu. Selama bermiliar-miliar tahun dia hidup di neraka gara-gara karma membunuh binatang ternak itu berbuah. Dan singkat cerita dikatakan setelah karma yang memproduksi kelahiran di neraka ini habis, di detik terakhir di dalam kehidupannya dia mau meninggalkan alam neraka, apa yang terlihat di pikirannya? Yang terlihat adalah tumpukan tulang belulang sapi dan hewan-hewan yang dibunuhnya. Jadi tumpukan tulang belulang ini menjadi tanda tujuan, jadi istilah teknisnya tanda tujuan di mana dia nanti akan terlahir, atau seperti apa nanti dia akan terlahir. Ya, jadi seseorang itu sesaat sebelum meninggal dunia itu ada salah satu dari 3 tanda ini yang akan muncul ke batin atau pikiran dia. Ya, yang satu adalah kama. Kama dia akan muncul di pikiran dia di detik terakhir untuk menentukan, mendorong di mana nanti dia akan terlahir. Ya, jadi misalkan dalam hal saya, misalkan di detik terakhir saya tiba-tiba ingat kama saya sedang mengajar seperti ini. Ini kama, ya, seolah-olah saya sedang mengajar kepada Anda, saya melihat wajah-wajah Anda gitu ya. Sebagai satu pengalaman yang nyata disebutkan, bukan sebagai satu
khayalan atau apa, tapi seolah-olah saya memang sedang mengajar lagi dan kejadiannya persis seperti ini lagi gitu. Ya, kemudian saya meninggal dunia, maka kalau menurut hukum karma setelah itu detik berikutnya saya lahir di alam yang baik. Karena kamanya adalah kama baik kan. Nah, itu yang disebut kama. Yang kedua adalah yang disebut kama nimitta, tanda karma. Saya mungkin udah menyampaikan ini ya. Tanda karma itu apa? Alat yang saya pakai atau Anda pakai untuk melakukan kama-kama tertentu itu yang akan masuk ke dalam batin Anda. Misalkan di detik terakhir dalam kehidupan saya melihat laptop, maka detik berikutnya saya akan terlahir di alam baik. Kenapa? Karena buat saya laptop adalah simbol saya yang saya pakai untuk melakukan karma baik, yaitu mengajar dan lain sebagainya gitu. Ya, bukan laptop yang membuat saya terlahir di alam yang baik, tetapi ini adalah simbol saya, alat yang saya pakai untuk melakukan karma baik. Ceritanya akan berbeda kalau yang melihat laptop adalah pencuri laptop. Maka detik berikutnya dia akan lahir di alam yang tidak baik. Karena apa? Dia ingat laptop yang dicurinya dan kemudian menyesal. Nah, yang ketiga adalah yang disebut gati nimitta. Gati nimitta adalah tanda tujuan di mana dia akan terlahir, mau jadi apa dia. Itu salah satunya yang dilihat oleh penjagal yang lahir di dalam neraka dan kemudian keluar dari alam neraka, tiba-tiba dia melihat tumpukan tulang belulang. Dan detik berikutnya setelah dia meninggal dunia, 1 detik berikutnya dia lahir sebagai hantu yang tidak mempunyai daging. Kira-kira seperti di dalam gambar itu. Dan sepanjang kehidupannya dia dikejar-kejar oleh burung gagak dan lain sebagainya, dicapik-capik. Padahal sudah nggak punya daging. Masih saja burungnya itu mengejar-ngejar. Nah, ini pertanyaan yang Anda ajukan kemarin juga menjawab. Apakah ada burung seperti itu? Tidak. Burung itu hanyalah bentukan dari karma dia yang untuk menyiksa dia sendiri. Paham ya? Seringkali kan di dalam kelahiran kita sebagai manusia ini kita sedang memikirkan sesuatu dan kita pun tersiksa oleh pikiran kita sendiri dan seolah-olah nyata. Betul tidak? Ini kejadian di alam manusia. Kejadian di alam bawah atau di alam surga, kejadiannya bisa lebih nyata lagi gitu, daripada apa yang kita alami di alam manusia ini. Nah, jadi itu yang terjadi. Dia melihat tumpukan tulang belulang dan akhirnya dia terlahir sebagai hantu yang tidak mempunyai daging atau hantu kerangka istilahnya. Contoh yang kedua dari sisi yang positifnya adalah seorang umat Buddha yang bernama Dhammika. Ini ceritanya adalah Dhammika ini hidup di Sri Lanka ya. Dia mempunyai kebiasaan bagus setiap hari berdana kepada anggota sangga. Ya, jadi Anda pun juga harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kalau Anda tempat tinggalnya dekat dengan wihara yang ada anggota sangganya, jangan disia-siakan. Datanglah ke wihara tersebut, ya, berdanalah makanan, ya, membangun kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Mumpung tempat tinggal Anda dekat dengan wihara, ya. Mempunyai rumah tempat tinggal yang dekat dengan wihara itu kan berkah utama, ya enggak? Itu termasuk termasuk berkah karena dengan bertempat tinggal yang dekat dengan wihara seperti itu Anda mudah mendengarkan dhamma. Bayangkan kita semua ini beruntung. Anda setiap minggu paling tidak ya bisa bertemu dengan satu anggota sangga. Contohnya saya. Kalau Anda mau ketemu dengan anggota sangga tiap hari bisa di Jakarta ini. Tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan, di Maluku, umat kita jarang ketemu anggota sangga. Seringkali saya kalau pas berkunjung ke daerah itu umat berkata, kita ini bisa bertemu anggota sangga biasanya kalau bertemu itu pas Katina saja, Bante. Selain daripada itu mereka nggak pernah melihat anggota sangga. Nah, Anda beruntung gitu. Jadi bangunlah satu kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, Dhammika itu setiap hari dia berdana kepada sangga dan singkat cerita pada saat dia hendak meninggal dunia itu karma baiknya berdana kepada anggota sangga itu muncul berupa tanda tujuan, artinya di mana nanti dia akan terlahir gitu. Itu muncul ya. Nah, tanda tujuan tersebut berupa 6 kereta emas. Jadi ada kereta emas ya.
6 jumlahnya, dan dikatakan masing-masing itu adalah simbol untuk terlahir di alam surga tertentu, dan Damika memilih untuk terlahir, memilih memegang kereta yang membawanya dia ke surga Tusita, itu yang dikatakan gitu. Ya, jadi akhirnya dia terlahir di surga Tusita. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, yang terakhir dari urutan kematangan adalah kama cadangan, ya. Kama cadangan adalah kama yang sudah dikerjakan dan terpenuhi faktor-faktornya. Jadi faktor-faktornya itu apa saja kita belum mempelajarinya ya, nanti di kelas berikutnya kita akan belajar ini. Jadi kama cadangan bisa 10 jalan kama baik, nanti juga kita akan mempelajari apa saja itu 10 kama baik, kemudian 10 jalan kama yang tidak baik. Ketika 3 jenis kama yang terdahulu itu tidak membuahkan hasil, maka kama cadangan akan menghasilkan kelahiran kembali. Jadi kalau tidak ada 3 jenis kama yang sudah kita pelajari yang berbuah, maka kama inilah yang akan berbuah, ya. Nah, 10 kama baik dan 10 kama buruk atau tidak baik. Anda tahu nggak 10 kama buruk itu apa saja? Membunuh, mencuri, berzina, kemudian berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar. Nah, kata-kata kasar yang menyakitkan telinga yang mendengarnya. Kemudian bergunjing dulu. Bergunjing itu apa? Ngomongin orang lain, bergosip. Ya, kalau memfitnah, ngomongin orang lain tapi yang nggak bener kan? Kalau bergunjing, ngomongin kejelekan orang lain. Memang orangnya jelek, tapi nggak usah diomong-ngomongin lah. Tidak perlu diomong-omongkan. Buddha mengajarkan, ini saya sampaikan kepada Anda, ciri orang baik dan ciri orang yang tidak baik itu apa? Perbedaannya. Ciri orang yang baik adalah dia tidak akan menceritakan kejelekan orang lain. Ini ciri orang baik. Tidak akan. Kalaupun didesak, diminta dengan sangat untuk menceritakan, dia hanya menceritakannya sedikit saja kejelekan orang lain. Sebaliknya ciri orang jelek itu apa? Orang tidak baik, ya. Meskipun nggak ada yang minta, udah tahu ya, nggak ada yang minta nih, dia ceritakan kejelekan teman-temannya itu. Apalagi ada yang minta. Dibumbuin, ditambah-tambahin, itu ciri orang yang tidak baik. Kata-kata Buddha itu, sapurisa dan asapurisa pugala. Jadi kita harus melatih diri kita untuk juga menjadi orang yang baik gitu. Tidak menceritakan kejelekan orang lain. Tidak, ya. Meskipun ya tapi Bante itu tadi nyeritain kejelekannya penjagal gitu. Ya ini kan for the sake of teaching. Jadi untuk membabarkan dhamma kan, ya, dan cerita itu kan sudah kejadian yang lewat gitu. Jadi kita harus melatih diri kita untuk mempunyai disiplin yang baik. Kemudian kama buruk yang ketiga yang lain yang melalui pikiran apa saja? Tama, menginginkan harta benda orang lain. Orang lain punya mobil bagus, kita iri. Meskipun itu hanya muncul di dalam pikiran, itu sudah menjadi karma buruk loh. Hanya di pikiran kita saja. Kemudian yang kedua apa? Karma melalui pikiran itu mempunyai kehendak-kehendak jahat. Hanya berpikir saja, mudah-mudahan nanti keluar dari sini. Mengharapkan celaka hanya berupa pikiran saja, dan itu pun sudah karma buruk loh. Dan yang ketiga adalah mempunyai pandangan salah, mengatakan bahwa perbuatan tidak mempunyai efeknya, ya. Kemudian tidak ada efek dari setiap perbuatan atau apapun, itu pandangan yang salah, ya. Nah, sekarang ini menarik nih, pertanyaan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Di manakah biji kama tersimpan? Mari kita renungkan. Setiap perbuatan kita yang disertai kehendak adalah kama. Dan kama tersebut ya mempunyai potensi untuk berbuah. Potensi, saya menggunakan istilah potensi. Artinya apa yang sudah Anda lakukan di masa lalu itu ada mempunyai tenaga untuk bisa memunculkan efek, untuk bisa memunculkan buah. Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah di mana kama-kama yang sudah Anda lakukan di masa lalu itu disimpan? Di kesadaran? Tidak. Ya.
setiap perbuatan yang disertai oleh kehendak disebut kama. Pada saat Anda sudah melakukan kama, kehendak Anda sudah lenyap. Pada saat dia lenyap, dia tidak lenyap kemana-mana. Dan kama-kama yang sudah Anda lakukan di masa lalu juga tidak disimpan di mana-mana. Tidak disimpan di arus kesadaran Anda, tidak disimpan di batin Anda, tidak disimpan di jantung hati Anda, tidak disimpan di tubuh jasmani Anda, di bagian manapun itu, tidak ada apa-apa. Ya, sebelum potensi dari buahnya itu muncul, kita tidak bisa merasakan timbunan, meskipun saya sering menggunakan istilah timbunan atau deposito kama yang sudah kita lakukan di masa lalu, tetapi sebenarnya itu merujuk kepada pengertian bahwa ada banyak perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lalu, tetapi tidak ada satu gudang atau tempat untuk menyimpan kama-kama tersebut. Ya, pada saat potensinya untuk berbuah itu belum kelihatan, maka kita tidak bisa merasakannya. Hanya pada saat potensinya itu sudah mulai masak dan berbuah, baru kita bisa merasakannya. Ya, bisa merasakannya entah di mata, entah di telinga, entah di arus batin kita atau bagian tubuh jasmani kita yang lain. Contoh ini persis sama pada saat satu Bante menanyakan hal yang ini, kemudian dijawab dengan memberikan perumpamaan kalau ada pohon mangga yang belum berbuah, maka ditanyakan oleh Bante, gurunya adalah, mangganya disimpan di mana? Di akar, di batang, di daun, di mana? Di pasar. Hah? Tidak disimpan di mana-mana, hanya pada saat potensi untuk berbuah itu mulai muncul akan mulai kelihatan. Betul tidak? Dari mulai tunas atau apa itu istilahnya ya, buahnya yang kecil atau apa mulai membesar mulai kelihatan. Sama dengan karma kita. Ya, oleh karena itu, atau Buddha memberi contohnya ini, meskipun dalam konteks yang berbeda, tetapi bisa dimaknai, diberi makna yang sama. Sutta winopama, wina upama, itu perumpamaan tentang harpa. Ya, kalau gambarnya salah mohon dimaafkan karena saya nggak bisa menemukan. Nah, saya tanyakan kepada Anda, harpa tersebut, katakanlah yang Anda lihat di layar itu, dia mempunyai suara enggak? Bisa menghasilkan suara enggak? Nah, sekarang suaranya ada di mana? Disimpan di mana suaranya? Hah? Di leher itu harpanya? Atau di tubuhnya? Atau di dawainya? Disimpan di mana? Tidak disimpan di mana-mana. Suara akan muncul pada saat ada tubuh harpa, leher harpa, kemudian ada dawai dan juga ada orang yang menggunakan tenaga untuk menyentuh dawai tersebut. Gabungan dari semuanya ini akhirnya menghasilkan suara. Ya, kama Anda akan berbuah kalau ada gabungan-gabungan tadi. Ya. Nanti di kelas yang berikutnya kita akan mempelajari apa saja sih itu gabungan-gabungannya. Nah, jadi sekali lagi kama tidak disimpan di mana-mana. Pada saat perbuatan sudah selesai dilakukan, lenyap begitu saja. Kemudian kalau belum dilakukan juga tidak disimpan di mana-mana. Begitu lenyap juga tidak lenyap kemana-mana. Hanya pada saat potensi karmanya hendak berbuah, maka kama tersebut mulai bisa dirasakan. Seperti buah mangga tadi yang hendak berbuah, maka kita mulai bisa melihatnya. Kita bisa merasakan di batin kita, di mata kita, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah kategori yang ketiga, yaitu karma diklasifikasikan berdasarkan waktu kematangan. Ya. Kapan karma-karma tertentu akan lahir atau akan berbuah. Yang pertama adalah karma yang efektif di kehidupan yang saat ini juga. Artinya apa? Anda melakukan karma ya saat ini, dan buahnya kalau harus berbuah harus di kehidupan saat ini juga, tidak di kehidupan berikutnya ya. Nah, yang disebut dengan karma efektif di kehidupan saat ini adalah kehendak atau cetana yang ada di jawana pertama dalam proses mental yang kelima. Nah, ini agak teknis abhidhamma, tapi saya akan pelan-pelan jelaskan kepada Anda apa yang disebut dengan jawana dan apa yang disebut dengan proses mental yang kelima. Ya, nanti akan saya sampaikan. Karma tersebut akan menjadi ahosi, artinya expired, kadaluarsa, tidak berbuah ya, apabila di dalam kehidupan ini tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah.
Karena dia kalaupun harus berbuah di kehidupan kali ini, pada saat di kehidupan kali ini tidak berbuah, maka dia expired. Nah, ini kabar baik. Ya. Karma buruk kita bisa expired. Ya. Nah, saya akan sampaikan tadi ada proses mental yang kelima, proses batin yang kelima. Itu maksudnya seperti ini. Pada saat Anda sekarang melihat ke arah saya, saat ini ya, bola mata Anda melihat ke arah saya. Paling tidak ada minimal 5 proses mental yang muncul. 5 proses kognisi yang muncul melalui bola mata Anda. Ya, proses kognisi yang pertama adalah proses pintu mata untuk melihat ke arah saya. Mulai ada kesadaran, ada objek. Ya, satu proses yang berlangsung. Begitu proses tersebut selesai akan dilanjutkan dengan proses kognisi yang kedua, yaitu mulai objek yang Anda lihat dengan kedua bola mata Anda tadi, Anda freeze, Anda hentikan, Anda apa itu? Istilah yang tepat apa? Anda objeknya udah lenyap sebenarnya, tetapi masih Anda genggam terus dan kemudian dimasukkan di hati untuk diolah. Maka muncul proses pintu mental untuk mulai mengenal warna. Oh, jubahnya berwarna merah. Ya, mulai. Jadi ini proses kognisi yang kedua yang berbeda. Kemudian yang kalau tadi munculnya di bola mata, yang kedua ini objek di mata Anda itu Anda tangkap padahal sudah lenyap, kemudian dimasukkan ke hati, mulai diolah di sini. Anda mulai mengenal jubah saya berwarna merah, katakanlah. Kemudian setelah selesai proses yang kedua, muncul proses yang ketiga. Anda mulai mengenal namanya itu dari warna tersebut ya. Kalau tadi mengenal warna, berarti yang sekarang mulai mengenali, oh ini warnanya merah. Kemudian setelah selesai satu proses, muncul proses yang keempat, yaitu yang mulai mengerti objek ini siapa. Oh, ternyata Bante Keminda. Ternyata sedang membabarkan dhamma. Atau kalau proses tersebut muncul di pintu telinga Anda mulai mengerti kata-kata yang disampaikan oleh lawan bicara Anda ya. Baru setelah proses yang keempat ini selesai, muncullah proses kelima, yaitu proses pintu mental yang menilai dan memutuskan untuk bereaksi. Anda mulai bereaksi. Mungkin bereaksi dengan suka, atau bereaksi dengan tidak suka, atau bereaksi dengan kebijaksanaan, atau bereaksi dengan cinta kasih, atau kewelas asihan, atau apapun juga itu reaksi-reaksi Anda gitu. Maka di tahap yang kelima inilah sesungguhnya adalah awal dari proses kognisi yang sesungguhnya, dan di tahap yang kelima inilah karma diciptakan. Bukan di 4 proses yang pertama. 4 proses yang pertama disebut juga sebagai karma, tapi karena sedemikian lemahnya dia tidak membawa dampak yang signifikan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang kelima ini dia bisa membawa dampak yang sangat signifikan, bahkan bisa membuat seseorang terlahir di surga, terlahir di neraka, menderita, bahagia, dan seterusnya. Ya. Nah, tadi saya mengatakan ada istilah jawana. Jawana ini kalau orang psikologi modern mengatakan sebagai apa? Impuls. Itu bahasa Indonesia enggak sih? Impulsif, impuls. Kata hati, dorongan hati. Ya. Jadi, tapi kalau psikologi barat, psikologi modern, kata hati, dorongan hati itu dianggap sebagai satu aktivitas batin, reaksi batin yang muncul secara spontan. Tapi di dalam Buddhism sesungguhnya bukan spontan. Kata hati, dorongan hati adalah reaksi yang terkondisi, yang berkondisi, yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan kita. Bukan reaksi yang spontan tiba-tiba muncul tanpa sebab, tetapi reaksi yang sudah terbentuk selama banyak kehidupan, yang sudah menjadi kebiasaan kita, sehingga kalau kita melihat hal tertentu kita seolah-olah bereaksi secara spontan. Ya, misalkan Anda bertemu dengan seseorang, tiba-tiba meskipun baru ketemu pertama kali, tiba-tiba ada rasa suka muncul. Itu yang dikatakan menurut ilmu psikologi modern impulsif, dorongan spontan dari hati gitu. Yang psikolog modern mengatakan ini tidak ada sebabnya, ini intuisi gitu. Tapi Buddhism tidak setuju dengan hal seperti itu.
Kalau Anda bertemu dengan orang, baru pertama kali ketemu, kemudian kok dekat sekali dengan orang tersebut, merasa nyaman, ya, ini bukanlah satu kejadian yang tiba-tiba, tetapi karena ini adalah satu kejadian yang ada rangkaiannya dengan masa lalu. Ya, atau ini adalah satu kejadian yang ada rangkaiannya dengan kebiasaan-kebiasaan Anda. Ya, Anda sudah mempunyai konsep sendiri di dalam hati Anda. Kalau Anda melihat seorang dengan kepala seperti saya ini, Anda jatuh cinta. Jadi konsep, ya, nanti begitu melihat yang persis seperti ini, meskipun bukan saya, Anda akan jatuh cinta lagi gitu. Hah? Konsep dari persepsi Anda sudah mempersepsikan bahwa sesuatu yang seperti ini pasti bagus. Sesuatu yang seperti itu pasti tidak bagus. Ya, sehingga kalau Anda bertemu dengan benda yang mirip dengan konsep Anda, muncul reaksi yang seolah-olah spontan, tetapi sesungguhnya itu muncul dari persepsi yang sudah Anda bangun dari masa lalu. Gitu ya. Nah, itu jawana menurut Buddhism. Persepsi, pendidikan, kebiasaan yang sudah Anda lakukan di masa lalu membentuk reaksi-reaksi Anda. Ya. Nah, reaksi Anda bisa positif, bisa negatif. Bisa bijaksana, bisa tidak bijaksana, karena tergantung dari kebiasaan Anda. Tergantung dari sejauh mana Anda mempunyai pengetahuan, ya, sejauh mana Anda sudah berlatih untuk membangun kebiasaan yang positif dan lain sebagainya. Nah, jawana di dalam satu jentikan jari, ini istilah yang tepat nggak sih, jentikan jari? Tepat ya? Oke, thank you. Bermiliar-miliar kesadaran muncul dan lenyap yang terdiri dari proses pikiran, proses kognisi seperti tadi yang saya sampaikan, 5 langkah tadi, dan kebanyakan melalui pintu batin, artinya tadi objek yang Anda lihat dari melalui mata, kemudian Anda masukkan ke hati Anda, ya. Sebenarnya tidak bermiliar-miliar. Buddha mengatakan di dalam satu jentikan jari ada koti sata sahasa, ada 1 triliun kesadaran muncul dan lenyap. Jadi kesadaran Anda, batin Anda itu muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, 1/1 triliun detik. Katakanlah seperti itu, ya. Jadi di dalam 1 detik ada 1 triliun kesadaran, ya. Katakanlah dari 1 triliun kesadaran ini 1/3-nya adalah karma, maka di dalam 1 detik ada berapa benih karma yang tersimpan, yang sudah tercipta? 1/3 dari 1 triliun. Bayangkan, banyak sekali kan, ya. Nah, kemudian di alam lingkup indrawi, yaitu di alam manusia, alam surga, alam neraka, dan 4 alam yang bawah yang lainnya, proses pintu batin itu di dalam satu proses kognisi yang tadi sudah saya sampaikan, ya, secara singkat, itu ada 7 jawana. Artinya ada 7 benih kama di dalam satu proses kognisi, ya. Nah, setiap jawana terdiri dari beberapa fenomena mental. Ini abhidhamma, ini cita dan cetasika. Salah satunya adalah cetana atau kama. Nah, saya akan sampaikan seperti ini. Kan tadi 7 jawana di dalam satu proses kognisi. Itu ada berapa? 7 kan, ya. Jawana yang pertama itu benih kama yang kalau dia harus berbuah, dia berbuahnya di kehidupan saat ini. Kemudian jawana yang ke-7 itu sebagai satu karma, kalau dia berbuah, dia harus berbuah di kehidupan yang setelah yang saat ini, yang kedua. Katakanlah kehidupan saat ini adalah kehidupan yang pertama, maka kehidupan setelah ini adalah kehidupan yang kedua. Jadi jawana yang ke-7 kalau dia berbuah di kehidupan yang kedua, istilahnya seperti itu. Nah, 5 jawana yang di tengah itu adalah karma yang efektif tidak terbatas. Artinya kalau dia berbuah, dia bisa berbuah dari mulai kehidupan yang ketiga sampai kehidupan yang terakhir sebelum seseorang itu parinibbana. Jadi karma bisa mempunyai dampak sepanjang itu. Apa yang Anda lakukan bisa mempunyai efek sampai nanti di kehidupan Anda yang terakhir sebelum Anda parinibbana. Itu kalau Anda atau kita bisa menjadi arahat, ya enggak? Kalau enggak, samsara ini bisa tanpa akhir. Bisa tidak ada akhirnya. Anda akan terus berputar-putar. Untung saat ini terlahir sebagai manusia.
Siapa yang bisa jamin setelah kehidupan ini kita nanti jadi manusia lagi? Hanya seorang Arya Sotapanna yang sudah bisa terjamin kehidupannya. Sotapanna, dia tidak akan terlahir lagi di alam yang rendah. Ya, tetapi mereka yang belum mencapai tingkat kesucian apapun tidak ada jaminan. Apakah setelah ini nanti dia akan terlahir di alam manusia atau yang lebih tinggi? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya. Oleh karena itulah maka mumpung saat ini kita lahir sebagai manusia, belajarlah Dhamma, berlatihlah. Setiap hari Sabtu di sini ada latihan meditasi. Setiap akhir tahun ada retret yang kita selenggarakan di Megamendung. Daftarkanlah ya, berlatihlah. Tidak banyak waktu yang dibutuhkan. Di dalam 1 minggu hanya 2 jam datang ke DPS. Di dalam 1 tahun hanya 10 hari untuk retret. Dan hasilnya cukup bagus. Ya, jadi tidak ada jaminan. Oleh karena itu, karena satu kama bisa menghasilkan buah berkali-kali. Ini yang harus Anda ingat-ingat. Satu perbuatan bisa menghasilkan buah berkali-kali. Karena satu perbuatan seseorang membunuh binatang, seperti tadi membunuh binatang ternak, efek dari karma membunuh binatang ternak membuat dia terlahir lagi di neraka, keluar dari neraka, lahir lagi di situ lagi, keluar lagi dari neraka, kemudian lahir jadi binatang, keluar dari binatang, masuk lagi ke neraka. Hanya satu karma saja. Logikanya seperti pada saat Anda menanam satu biji mangga. Kalau tanaman Anda, pohon mangga Anda berbuah, buahnya berapa banyak? 1, sesuai biji yang Anda tanam. Atau 1 keranjang? Lihat, 1 biji mangga yang Anda tanam, buahnya bisa berkeranjang-keranjang. 1 kama yang mempunyai kesamaan identitas, 1 kama saja, buahnya pun juga bisa berkeranjang-keranjang. Bisa memetik lagi, dan demikian seterusnya. Nah, buah dari kama apa sih? Atau seperti apa sih pada saat kita menikmati buah dari perbuatan kita, ya? Pada saat Anda melihat, pada saat Anda mendengar dengan telinga Anda mencium bau dengan hidung Anda merasakan makanan dengan lidah Anda merasakan sentuhan dengan kulit-kulit Anda, maka itu semua adalah buah dari karma Anda. Paham? Ya, apa yang Anda lihat adalah buah dari karma Anda. Anda melihat Bante Keminda sekarang berarti Anda sedang menikmati buah karma baik atau karma buruk. Awas kalau karma buruk. Karma baik atau buruk? Yeah. Thank you. Anda mendengarkan Dhamma melalui telinga Anda, saat ini Anda sedang memetik buah karma baik atau karma buruk? Begitu ya. Tiba-tiba hidung Anda mencium bau tidak sedap dari kanan atau kiri Anda, itu Anda sedang memetik buah karma baik atau karma buruk? Buah dari perbuatan siapa? Jadi jangan menyalahkan kanan kiri Anda. Ya. Ya. Anda harus berterima kasih. Xie ya Ci, ya sudah membuat kamu. Sudah membantu karma saya masak ya. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang Anda paham bahwa apa yang masuk ke dalam panca indera Anda adalah buah dari perbuatan Anda sendiri. Apapun itu juga. Jadi inilah mengapa Buddhism tidak mengajarkan kepada kita untuk menyalahkan eksternal, untuk menyalahkan objek panca indera kita. Tidak, karena objek panca indera yang masuk ke panca indera adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Kalaupun kita harus menyalahkan, maka siapa yang kita salahkan? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Inilah mengapa Buddhism dikenal sebagai agama yang sejak muncul di zaman Buddha Gautama sampai hari ini tidak pernah ada ceritanya darah tertumpah untuk membela Buddhism. Tidak ada perang membela agama. Tidak ada. Wihara dibakar, lihat. Reaksinya apa? Iya, ada kesempatan berdana lagi. Kita tidak marah-marah. Karena kita tahu itu adalah buah dari karma kita sendiri. Ya, dan kemudian kita berpikir secara positif. Dengan adanya itu berarti ada ladang baru. Ya, yang tercipta buat Anda untuk menyalurkan kemurahan hati Anda. Nah,
Apa yang masuk ke dalam panca indera kita adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Tetapi ingat, hati-hati, reaksi kita terhadap objek tersebut itu adalah karma baru yang kita ciptakan. Reaksi Anda terhadap apa yang Anda lihat, terhadap suara apa yang Anda dengar, itu adalah karma baru yang Anda ciptakan. Seringkali umat Buddha masih keliru memahami pada saat dia mendengar misalkan melihat sesuatu temannya yang melakukan hal-hal yang tidak baik dan kemudian muncul rasa sedih. Aduh, saya sedang sedih ini, karma buruk saya sedang berbuah. No. Kesedihan Anda adalah karma buruk yang sudah Anda ciptakan lagi. Ya. Kesedihan, reaksi Anda bereaksi dengan kesedihan gitu. Rasa tidak nyaman, saya kok duduk di DBS kayak naik budget airlines gitu, nggak nyaman. Anda merasakan hal yang tidak nyaman, itu adalah karma buruk yang Anda ciptakan sudah. Jadi bangunlah kebiasaan nyaman-nyaman aja gitu. Nah, kembali lagi, jadi apa yang masuk ke panca indera adalah buah karma kita. Reaksi kita terhadap hal tersebut adalah karma baru yang kita ciptakan. Oleh karena itu kita harus hati-hati, dan hukum karma mengatakan bahwa dunia luar tidak bisa mengendalikan reaksi kita. Ini kabar baiknya. Reaksi kita terhadap objek panca indera tidak ditentukan oleh dunia luar. Paham maksud saya? Artinya begini, kalau objeknya itu tidak baik, tidak berarti reaksinya harus marah-marah. Paham maksud saya? Anda adalah pribadi, kita semua adalah manusia, makhluk yang bebas dari dunia luar. Kita mempunyai kebebasan untuk bereaksi. Kalau objeknya adalah negatif, kita tidak harus bereaksi secara negatif. Hukum karma mengajarkan kita seperti itu. Reaksi kita adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Apabila kita membangun kebiasaan yang positif, maka meskipun kita sedang melihat sesuatu yang tidak baik, kita bisa bereaksi secara positif. Ya, kan seringkali orang menyalahkan dunia luar. Oleh karena itu Buddha mengatakan dunia di luar itu sesungguhnya hanyalah pantulan dari dunia di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bagaimana Anda melihat dunia itu sesungguhnya adalah suasana hati Anda. Bukan dunia itu yang sesungguhnya. Anda tidak melihat dunia yang sesungguhnya. Anda hanya merefleksikan apa yang Anda lihat itu sesuai dengan suasana hati Anda. Paham? Inilah mengapa 300-400 orang yang ada di sini bisa mempunyai persepsi yang berbeda terhadap saya. Paham maksud saya? Bagaimana Anda menilai saat ini, menilai diri saya, menilai suara saya, itu sangat ditentukan oleh suasana hati Anda. Contoh yang lebih mudah adalah pada saat Buddha mengatakan dunia di luar sana adalah pantulan dari dunia di dalam diri adalah seperti ini. Kalau kacamata saya ini lensanya itu saya beri warna merah, maka dunia akan tampak merah. Betul? Tetapi apakah dunia itu merah? Tidak. Yang membuat merah adalah kacamata saya. Ya, dunia ini tampak indah, bukannya dunia itu memang indah. Dunia ya seperti ini. Tetapi kenapa tampak indah? Karena hati kita indah. Kenapa dunia ini kelihatannya berantakan? Bukan berarti dunianya berantakan. Dunia kelihatannya seperti berantakan karena hati kita sedang berantakan. Jadi dunia di luar sana sesungguhnya hanyalah pantulan dari dunia di dalam hati kita. Oleh karena itulah kita bukanlah makhluk yang dipenjara oleh buah karma. Kalau buah karmanya buruk lalu kita menderita, tidak. Kalau buahnya karmanya buruk berarti kita harus bereaksi dengan kemarahan, kebencian, kesedihan, tidak. Buah karma buruk bisa memunculkan senyum di hati kita. Ya tidak. Yang Arya Mahamoggallana melihat hantu kerangka tadi itu buah karma buruk dia. Karena melihat objek mata yang tidak menyenangkan. Tetapi lihatlah, beliau bisa tersenyum. Memahami hukum karma, oh ternyata cara bekerjanya karma itu seperti itu ya. Ada makhluk yang tidak mempunyai daging seperti itu ya. Beliau tersenyum. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesombongan dan lain sebagainya. Nah, tapi kan seringkali seseorang yang tidak mengerti hukum karma itu kan berpikir bahwa apa yang dialami ada menderita atau bahagia disebabkan oleh dunia luar. Tidak.
Anda bahagia, Anda menderita karena Anda sendiri. Nah, buah dari karma yang kedua adalah mungkin saja kalau Anda sedang sukacita atau sedang merasakan sakit di dalam tubuh Anda atau muncul perasaan yang netral, itu bisa saja itu adalah buah dari karma Anda ya. Tetapi yang pasti apa yang Anda lihat, Anda dengar dan Anda alami melalui panca indera yang lain itu adalah buah karma. Tetapi suasana hati Anda mungkin itu buah karma Anda, tetapi kemungkinan yang lain belum tentu juga itu adalah buah dari karma Anda. Ya, sedikit lagi, yang berikutnya adalah karma yang efektif di kehidupan berikutnya. Dari ketujuh jawana, karma jenis ini adalah kehendak dari jawana yang ketujuh tadi, yang dimulai dari proses mental yang kelima dan berbuah di kehidupan yang kedua. Pada akhir dari kehidupan kedua, apabila semuanya itu tidak berbuah, maka dia akan menjadi karma yang ahosi, udah tidak berbuah lagi, expired. Beruntung ya kalau itu karma baik. Tapi kabar buruknya kalau karma baik, kalau itu karma buruk. Kabar buruknya kalau karma baik kita nggak berbuah juga ahosi. Ya, contohnya adalah Dewa Data ya. Begitu dia terlahir sebagai Dewa Data karena melakukan karma berat, kemudian meninggal dunia dan langsung terlahir di neraka, itu yang dimaksud dia terlahir di neraka Awiji karena ada jawana ketujuh yang berbuah ya. Saya tidak akan menceritakan detail tentang Dewa Data karena di kelas lalu sudah saya sampaikan. Selanjutnya, berdasarkan waktu kematangan, yang ketiga adalah karma yang efektifnya tidak terbatas. Artinya karma jenis ini adalah kehendak atau cetana di 5 jawana yang tengah tadi. Semuanya jumlahnya bisa ratusan miliar, mempunyai potensi untuk memproduksi kelahiran kembali. Inilah yang tadi saya katakan, satu karma bisa membuat seseorang terlahir di alam tertentu selama berkali-kali. Karena ini ada 5 jawana ini. Dalam 1 detik ada ratusan 5 jawana yang di tengah. Dalam 1 jam karma ada berapa triliun ya. Nah, dengan menjadi seorang Sotapanna, maka semua karma efektif yang tidak terbatas, yang mempunyai potensi untuk memproduksi kelahiran kembali di alam yang menyedihkan menjadi ahosi atau menjadi tidak berbuah. Kalau Anda mencapai Sotapanna, maka semua karma-karma buruk masa lalu Anda yang bisa menghasilkan kelahiran di 4 alam apaya menjadi ahosi, tidak bisa berbuah lagi. Ya, dengan menjadi seorang anagami, maka semua karma jenis ini yang berpotensi untuk memproduksi kelahiran kembali di alam indrawi menjadi ahosi. Inilah mengapa seorang anagami sudah tidak bisa lagi terlahir di alam indrawi. Seorang anagami sudah tidak bisa lagi terlahir sebagai manusia, tidak bisa lagi terlahir di alam dewa atau alam surga. Anagami pasti terlahir di alam Brahma. Ya. Kemudian dengan menjadi arahat, maka semua karma jenis ini akan menjadi ahosi pada saat parinibbana. Inilah mengapa seorang arahat setelah parinibbana sudah tidak terlahir lagi, karena semua karmanya menjadi ahosi, sudah expired semuanya ya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Berdasarkan waktu kematangan, karma yang tidak berbuah. Jadi ada karma yang tidak berbuah. Karma jenis ini adalah semua karma yang tidak mempunyai kesempatan untuk berbuah, tidak ketemu kondisi yang dibutuhkan, atau juga karena habis masa berlakunya menjadi expired ya. Jadi karma jenis ini tidak merujuk pada karma tertentu seperti karma membunuh atau apa, enggak, tetapi semata-mata karma yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah atau karma yang sudah habis masa berlakunya ya. Jadi pada non-arahat, maka karma efektif di kehidupan saat ini atau kehidupan berikutnya dari kehidupan sebelum ini menjadi ahosi pada saat dia meninggal dunia. Yang berlaku pada arahat, semua karma dari kehidupan terakhir dan semua kehidupan lalu menjadi ahosi pada saat arahat itu parinibbana. Jadi dengan demikian maka selesailah kelas kita siang hari ini.